Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk SMA kelas 10 semester 1 mata pelajaran wajib. Sebelum mulai Bapak menjelaskan, demi berkembangnya channel ini agar lebih baik lagi, marilah dibantu dengan like dan subscribe-nya. Atas like dan subscribe-nya diucapkan terima kasih. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 2 dengan judul pokok bahasan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Selamat menyimak. Pada pokok bahasan ini terdapat 2 subpokok bahasan, antara lain masa pra-aksara, manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa pra-aksara, hasil dan nilai kebudayaan masa pra-aksara. Selamat menyimak. Masa pra-aksara. Definisi masa pra-aksara. Dalam bahasa Inggris, masa pra-aksara disebut prehistory. Pre sebelum, history sejarah. Jadi, prehistory berarti sebelum masa sejarah. Masa pra-aksara juga disebut masa nirleka. Nir tidak ada, leka tulisan. Jadi masa nirleka atau pra-aksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Mudah-mudahan kamu memahami ya. Periodisasi masa pra-aksara. Ya, periodisasi masa aksara ini ya terbagi menjadi 2. Perhatikan ini ya. Berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Nah, Bapak jelaskan sekarang berdasarkan geologi terdiri dari mengacu pada umur lapisan bumi. Ya, terdiri dari zaman Arkeozoikum atau Azoikum. Zaman Paleozoikum. Zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Perhatikan ya, sekarang zaman berdasarkan arkeologi. Mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi. Terdiri dari zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Manusia purba. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Ini perhatikan ya peta ya. Peta lokasi penemuan manusia purba di Indonesia ya. Nah, sudah kamu perhatikan ya. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba fosil Meganthropus di Indonesia pertama kali ditemukan oleh beberapa jenis von Koningswald. Jenis-jenis manusia purba tersebut yaitu 1941 di desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Kamu dapat memahaminya. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut, diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus diperkirakan hidup pada 1 sampai dengan 2 juta tahun lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Pithecanthropus.
Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brebes, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Pon Coningswald di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistocene. Bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai dengan 1,25 juta tahun lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 sampai dengan 1000 cc. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada 1890, Eugene Du Bois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brebes, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleontropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistocene sekira 2 juta tahun lalu. Ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yaitu badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai dengan 100 kg, tinggi badan 160 sampai dengan 180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang, tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai dengan 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring. Di atas rongga mata ada busur kening yang nyata. Langit-langit mulut besar dan dalam rahang bawah masif. Gigi besar-besar serta tinggi badan sekira 173 cm. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Homo wajakensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistocene atas oleh Eugene Du Bois pada 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai dengan 25.000 tahun lalu. Pons Coningswald
mengategorikan Homo wajekensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Homo solensis. Fosil Homo solensis pertama kali ditemukan oleh Pons Koningswald pada 1931 sampai dengan 1934 di daerah Ngandong, di tepi sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo solensis ditemukan di Sambung, Macan, dan Ngawi. Manusia purba Homo solensis diperkirakan hidup pada 900 sampai dengan 200.000 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kamu dapat memahami. Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang, Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekira 18.000 tahun lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekira 1 juta tahun lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teguh Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit microcephalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Deutero-Melayu. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Teori Yunan. Salah satu tokoh yang teori Nusantara ini menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah bangsa Indonesia berasal dari teori ini didukung oleh Muhammad ini juga disetujui oleh Kerha dan J. Crawford dan J.H.C. Teori ini menyatakan dasar moyang bangsa-bangsa adalah di Nusantara merupakan bangsa Melayu dan persamaan orang Melayu bukan berasal dari luar. Penemuan orang Melayu merupakan di wilayah Nusantara. Bentuk kapal tersebut memiliki kesamaan dalam teori ini juga dijelaskan di wilayah Asia perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara dengan bahasa kesamaan dengan bahasa yang berkembang di Asia yang berkembang di Kamboja. Mudah-mudahan kamu dapat memahami. Memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Mac Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai dengan 200.000 tahun lalu. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori out Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekira 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut
adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua jalur bermula dari Afrika, kemudian melewati Laut Merah. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwoods dan Robert Blas. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori Out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Menurut teori Out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Howin. Bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid termasuk rumpun pedoid australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Bangsa Proto-Melayu. Perhatikan ya, ini Bapak jelaskan. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekira tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Ya, mudah-mudahan kamu paham ya. Bapak lanjut. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Deutero-Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero-Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melalui jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan
bangsa Deutero-Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa bercocok tanam dan berternak. Masa perundagian. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini, manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok, meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekira 10 sampai dengan 15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpih atau plakses. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Masa bercocok tanam dan berternak. Pada masa ini, manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Ya, nah perhatikan lagi nih penjelasan dari Bapak ya. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, kurdi, dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Perhatikan ya, Bapak jelaskan lagi. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya ya, ini ya. Tolong diperhatikan dengan hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Perhatikan ya, ini ya. Beberapa peneliti memperkirakan teknologi sederhana terjadi penemuan pada periode kehidupan manusia purba dan jenis Homo erectus. Teknik pembuatan alat batu menggunakan api untuk tempat tinggal makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir kepercayaan buas.
Pada awalnya, penguburan jenazah dilakukan dengan cara membenturkan batu api nilai kebudayaan masa praaksara. Kreativitas api yang dihasilkan menjaga lingkungan diarahkan pada hubungan sosial yang harmonis. Kemudian diperbesar dengan kamu dapatkan kayu bakar. Ya, perhatikan ini ya. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya, slash and burn, agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Peralatan dari batu dan tulang. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Perhatikan ya ini ya. Kebudayaan Pacitan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas atau soper, tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, dan Gombong, Jawa Tengah. Ya, perhatikan ya, ini juga ada gambar-gambarnya ya. Kebudayaan Ngandong identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong disebut kebudayaan tulang. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Teknik pembuatan alat-alat batu. Teknik pembuatan alat-alat batu yang digunakan pada masa praaksara yaitu teknik pemangkasan, teknik Levallois, dan teknik Upham. Teknik pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan. Teknik Levallois adalah teknik pembuatan alat serpih batu yang menghasilkan dataran pukul berpaset atau berbidang-bidang. Di Indonesia, penggunaan teknik Levallois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpih dari kebudayaan Pacitan. Teknik Upham adalah teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan andesit. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya ya. Pembuatan tempat tinggal. Tempat tinggal mulai dikenal manusia purba setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal manusia purba pada masa praaksara berkaitan erat dengan penemuan Kjokeninger dan Abrishos Rose. Abrishos Rose adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua-gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Kjokeninger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah-sampah dapur. Kjokeninger merupakan timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan di sekitar Kjokeninger seperti kapak genggam dari zaman Paleotikum. Mudah-mudahan kamu dapat mengerti. Pengolahan logam. Teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa praaksara mengenal dua teknik pengolahan logam,
perunggu, yaitu teknik Achire-Verdú dan bivalve. Teknik Achire-Verdú disebut teknik cetak lilin karena model dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Teknik Achire-Verdú digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit. Teknik bivalve disebut juga teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Cetakan ini dapat dipakai berkali-kali sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan kamu memahaminya. Jenis-jenis kepercayaan. Penguburan manusia purba selain muncul sejak masa berbagai ritual atau pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pada zaman masyarakat mengenal sistem penguburan, muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat pada masa ini, yaitu terhadap penguburan primer dan sistem kepercayaan. Penguburan primer, kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan dalam sistem penguburan mengawasi dan melindungi mereka sekali dalam dinamisme atau kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Penguburan sekunder yang selanjutnya penguburan tidak langsung. Dalam sistem ini mayat dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan sebagai lambang. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburnya digali dan kerangka diambil untuk dibersihkan. Kemudian diletakkan dalam wadah berupa tempayan atau sarkofagus dan dikubur kembali disertai upacara penguburan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan masyarakat pada masa praaksara, membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Perhatikan ini ya, Bapak jelaskan. Benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang, kekuatan benda-benda gaib, dan kekuatan alam. Benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman Megalitikum. Oleh karena itu, benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Benda-benda tersebut yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kreativitas. Kreativitas berkaitan dengan kemampuan manusia pada masa praaksara menciptakan teknologi sederhana. Nilai kreativitas manusia pada masa praaksara dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat manusia membutuhkan alat untuk memotong dahan pohon atau daging, manusia menciptakan alat semacam pisau terbuat dari bahan batu. Dengan mengenali kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkatan yang paling sederhana. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Menjaga lingkungan sosial yang harmonis. Pemenuhan kebutuhan masyarakat makanan pada masa praaksara sangat bergantung dengan secara berkelompok. Oleh karena itu, mereka cenderung turut menjaga mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Alam membentuk pola kehidupan sosial yang harmonis pada masa praaksara. Masyarakat dengan manusia pada masa praaksara cenderung aktif menjaga lingkungan apabila upacara penguburan konsekuensinya mereka masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada masa sekarang masih banyak mereka memiliki kepercayaan yang dianut keselarasan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Contohnya, masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman ke masa depan dan dengan suku Baduy di Banten. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Soekarno. Terus berjuang menggapai cita-cita
tetap rajin belajar. Sampai jumpa lagi di pokok bahasan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.